Mungkin tragedi di Taiwan ini yang baru-baru ini terjadi menjadi salah satu tragedi yang paling mengerikan dari perayaan Halloween. Tapi tahukah kalian, asal-usul dari Halloween ini sebenarnya itu seperti apa? Benarkah Halloween ini dibawa oleh dua bangsa, yaitu bangsa Celtic serta bangsa Romawi, untuk mengenang arwah yang sudah meninggal? Lalu ya, makin kesini, tradisi dari Halloween ini ternyata sudah semakin jauh dari versi originalnya. Menurut informasi yang sudah aku cari, ternyata hal ini disebabkan karena adanya campur tangan dari mitos makhluk yang kalian kenal sebagai manusia berkepala labu atau Jack-o'-lantern. Halloween juga dikenal sebutan All Halloween atau All Hallow Eve atau All Saint Eve, merupakan peringatan untuk menghormati orang-orang suci. Apabila nih kita telusuri dari sejarahnya ini, rupanya tradisi Halloween ini berasal dari bangsa Celtic yang dikenal sebagai tradisi Samhain, yang dimana orang-orang yang merayakan tradisi ini akan menyalakan sebuah api unggun serta memakai pakaian-pakaian yang cukup aneh pada saat itu. Tradisi ini terjadi pada abad ke-8 yang dimana akan dirayakan setiap 1 November. Bagi mereka yang merayakan tradisi-tradisi ini, percaya kalau setiap tanggal 31 Oktober ada arwah-arwah yang akan turun lagi ke bumi untuk melihat keluarganya. Roh orang yang sudah meninggal ini akan kembali ke rumahnya untuk melihat kondisi keluarganya. Ketika roh-roh orang baik ini turun ke bumi, ternyata roh-roh orang jahat juga ikutan turun ke bumi, yang dimana biasanya itu mengikuti roh-roh orang baik ini masuk ke dalam rumah mereka dan mulai melakukan teror-teror yang mengerikan. Guna menakuti serta mengusir roh-roh jahat ini, bangsa Celtic memiliki cara, yaitu orang-orang Celtic akan menaiki sebuah bukit, lalu akan menyalakan sebuah api unggun dan menggunakan pakaian-pakaian yang cukup aneh serta mengerikan. Gak sampai di situ aja, beberapa orang Celtic ini percaya bila kita menggunakan topeng-topeng yang mengerikan, maka roh-roh jahat ini akan semakin ketakutan dan kemudian akan meninggalkan mereka. Dan hal ini membuat banyak orang-orang saat itu mesti menggunakan topeng-topeng yang cukup mengerikan. Namun, ketika bangsa Romawi berhasil menaklukkan bangsa Celtic pada 1 Masehi, perayaan dari Samhain ini kemudian akan dileburkan dengan tradisi yang ada di Romawi. Hasil peleburan ini akan kemudian diberi nama sebagai Festival Feralia, yang akan selalu dirayakan pada bulan Oktober, yang gunanya untuk mengenang arwah dari keluarga mereka yang sudah meninggal. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini kemudian mulai disebarluaskan di Amerika Serikat. Ya, walaupun pertama-pertamanya orang-orang di Amerika ini enggan melakukan tradisi yang satu ini, dikarenakan sistem kepercayaan Protestan yang cukup kaku pada saat itu. Namun nih, pada abad ke-19, Amerika mulai diserbu oleh banyak imigran yang terutama berasal dari Irlandia. Nah, konon ya, orang-orang Irlandia inilah yang mulai memperluaskan tradisi Halloween ini. Dan sejak saat itulah tradisi Halloween ini mulai tersebar di Amerika dan kemudian akan tersebar ke seluruh dunia, termasuk Korea Selatan. Jadi, setelah orang-orang Amerika ini sudah mulai melakukan tradisi yang satu ini, orang-orang Amerika mulai menggunakan kostum-kostum yang cukup aneh juga pada saat itu, dan mulai mengetuk ke rumah-rumah orang lain untuk meminta makanan atau biasa kita kenal sebagai trick or treat. Nah, ketika proses trick or treat, orang-orang Amerika biasanya memberikan sebuah permen ataupun coklat yang memiliki bentuk yang lucu-lucu. Lalu nih, bila kalian perhatikan secara seksama ketika kalian melihat film-film Hollywood, terutama film-film Halloween, biasanya kalian akan melihat sebuah labu yang memiliki wajah yang cukup mengerikan kan?
Nah, tahukah kalian kalau labu inilah yang menjadi sebuah tambahan dari tradisi Halloween ini? Jadi, menurut legenda, Jack-o'-lantern atau labu yang mengerikan ini dipercaya merupakan arwah orang yang meninggal, tetapi dia berhasil mengelabui iblis untuk tidak masuk neraka. Dia melakukan hal ini karena dia itu tidak masuk neraka, tetapi juga tidak masuk surga. Jadi jiwanya tertahan di bumi. Dan hal inilah yang membuat kenapa dia selalu diidentikan dengan Halloween ini. Aslinya ceritanya itu nggak semudah itu ya, tapi karena aku singkat kali ini, jadi kurang lebih ceritanya seperti itu. Kisah tersebut kemudian direpresentasi ulang menggunakan sebuah labu yang dibentuk sangat menyeramkan dan diletakkan di depan rumah. Seiring perkembangannya zaman, tradisi Halloween ini juga mengalami banyak perubahan nih. Seperti di Irlandia, mereka merayakannya dalam bentuk parade dengan berbagai permainan, menyalakan api unggun, dan menyajikan bambrak. Bambrak sendiri adalah sebuah kue tradisional sekaligus kue ramalan yang dibuat dari roti manis dengan buah-buahan kering. Di dalam bambrak juga dimasukkan sebuah jimat yang digunakan untuk melindungi orang yang memakan kue ini dan juga membuat masa depan orang yang memakan kue ini akan menjadi cerah. Jika biasanya Halloween itu identik dengan perayaan dengan menggunakan pakaian-pakaian yang mengerikan dan mulai berkeliaran dari rumah ke rumah di Meksiko, justru sebagai agenda untuk memperingati kematian. Mereka yang biasanya mengikuti tradisi ini akan ke sebuah makam yang ada di dekat rumahnya untuk mengenang jasa dari orang yang sudah meninggal dengan membawa sebuah lilin ke makam dari keluarganya. Dan juga kadang-kadang ya, ada salah satu makam yang didekorasi ulang serta beberapa keluarga juga membawa makanan favorit dari orang yang sudah meninggal ini. Namun nih, dibalik semua keceriaan-keceriaan yang terjadi dari perayaan yang satu ini, ternyata juga menyimpan sebuah cerita yang cukup tragis. Seperti yang dialami di Taiwan yang baru-baru ini terjadi, yang dimana nggak akan aku jabarkan di konten yang satu ini karena bisa menjadi konten tersendiri. Tapi kalau kalian mau aku bahas konten yang satu ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan komen aja di bawah. So, itu adalah fakta mitos dari Halloween. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa klik tombol dislike. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga. Karena di video berikutnya ini, aku akan ngebahas tentang teror hantu yang dimana orang yang diteror ini selalu diikuti oleh hantu. Bahkan kemanapun dia berada, hantu ini akan selalu berada di dekatnya. Jangan lupa untuk menonton video di atas sini, yang dimana di video ini aku ngebahas tentang salah satu tragedi dari salah satu fenomena yang cukup mengerikan. Atau yang di bawah ini adalah salah satu kasus dari salah seorang badut yang cukup mengerikan. Terakhir, nama gue Rafli, and I'll see you guys next time. Bye.